Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasbiqu illallah. Bismillah, masyaallah, la yasbiqu illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtari man da'ana ilayhi bil-idni wa qad nadana. Labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu baruka alladzi bika ya mushaffa hasana wa habana. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Kita muliakan para guru-guru kita, para ulama yang berhadir pada malam ini. Barakatul ilmi fi ta'zimil ustaz, berkah ilmu kita menghormati perguruan kita. Kemudian barangkali ada undangan dari kecamatan, dari kelurahan yang mewakili, dan selanjutnya tentu kepada ketua RT sebagai pimpinan wilayah sini yang kami muliakan. Terima kasih banyak kepada seluruh pengurus masjid Al-Muttaqin, utamanya panitia penyelenggara. Kalau tidak ada kerja panitia yang menyetak undangan, yang rapat, kita tak kumpul di sini. Ayahanda, ibunda, abang, kakak, adik yang tak bisa kami sebut satu persatu. Alhamdulillah, masjid ini hari ini kami berada di titik yang ke-6 dari perjalanan kami. Bergerak dari jam 4 subuh tadi, mulai jam 4 subuh, kemudian kita di Maulid Nabi di Muntiala, kemudian terjun Gajah, dan seterusnya. Yang penting apapun itu, setiap hari kita diberi hari oleh Allah. Mudah-mudahan hari-hari itu kita gunakan untuk manfaat sampai wafat. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang menghimpun kita, memberi kesempatan kepada kita untuk mengabdi kepadanya di sisa umur kita. Demi Allah, siapapun yang duduk di sini hanya tinggal menunggu untuk menghadap Allah. Wa ja'at sakaratul maut bil haqq, dan akan datang sakaratul maut dengan sebenarnya. Fa aina tadhhabun, maka hendak kemana kamu pergi? Dunia baru terminal 3. Ini kalau kau perhatikan yang duduk di hadapan ini wajah-wajah nak habis bertahan kontrakan sudah. Selanjutnya masuk kubur, nginap dalam kubur. Hari berbangkit, hari berhimpun, ditimbang, meniti jembatan syurga. Saat itulah kita butuh pertolongan. Pertolongan apa? Pertolongan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita beruntung Allah mendatangkan seorang nabi al-musyaffa' yang kita harapkan syafaatnya. Sahibul qadr rafi'ah, pemilik tingkatan yang paling mulia di antara para nabi. Nabi Ibrahim gelarnya Khalilullah, Nabi Musa Kalimullah, Nabi kita gelarnya Habibullah, kekasih Allah. Mudah-mudahan al-mar'u ma'a man ahad, kita akan bersama dengan orang yang kita cintai. Kita berangkat dari rumah tadi sudah berniat untuk memperingati lahirnya kekasih Allah. Maka yang kita bawa adalah hati penuh cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, oleh karena itulah sambil kita memuji Allah, kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
lil musalli alayya nurun 'ala as-sirat. Man kana 'ala as-sirat min ahli an-nur lam yakun min ahli an-nar. Salawat yang dibaca untukku menjadi cahaya di atas sirat. Ini bakal meniti belakang. Yang bercahaya di atas sirat, yang memiliki cahaya di atas sirat, tidak akan campak, tidak akan masuk ke dalam neraka jahanam. Maka inilah kesempatan kita banyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun minta maaf lah panitia, aku ni kalau berceramah agak risih memberunduk. Boleh tak berdiri? Menjamnya menduduk ni rasa nak pengantin lagi pula aku nak. Nah, alhamdulillah. Nah, aku nengok ibu-ibu sakit gulu bu siannya. Allahumma shalli wa sallim. Bu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sadar betul bahwa yang hadir di Masjid Al-Muttaqin ini sedang mempersiapkan bekal terbaik menghadap Allah. Karena nanti bekal perjalanan panjang bukan bawa rumah, bukan bawa mobil, bukan mas batangan, bukan saldo-saldo uang di bank, bukan anak yang bergelar doktor, profesor dan sebagainya, bukan. Al-kayyisu man danatsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang pintar banyak menghitung diri, beramal persiapan mati. Maka kita niat kita bersiap-siap untuk menghadap Allah. Kayak apa? Membentang jalan menuju persiapan agar jalan ini selamat menuju Allah. Allah sudah kirimkan petunjuk itu. Maka nikmat tertinggi bagi dalam kehidupan ini adalah Allah beri kita iman dan Islam. Pertanyaannya, siapa yang mengajarkan iman itu? Siapa yang mengajarkan Islam itu? Kalau bukan insan kekasih Allah yang malam ini kita peringati hadirnya ke dunia ini. Qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Sungguh telah datang bukti kebenaran. Jadi yang diutus Allah ini pembawa bukti kebenaran. Bu ibu yang dimuliakan Allah, bersamanya turun kitab yang menerangkan. Apa itu? Al-Qur'an. Maka jaminan yang mengikuti Al-Quran, wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Maka yang mengikuti kitab yang diturunkan Allah, yakni Al-Quran, mereka orang beruntung. Kenapa kita belajar Quran ni Ustaz? Supaya kita ni menjadi ihsan. Dengan Quran mengihsankan fikiran, mengihsankan hati, mengihsankan perbuatan kita. Caranya takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlaknya Allah. Kita masih ingat perguruan kita berhari berkisah iblis menkhutbah dak tanggung-tanggung bu. Mon sini kita khatib jamaahnya manusia, iblis khutbah jamaahnya malaikat pak. Kenapa? Saking tingginya ilmu, ibadah duluan dia daripada kita. Pertanyaannya apa Ustaz? Ilmu tinggi, ibadah sudah, apa persoalannya keluar dari surga? Kada berakhlak. Satu aja kalimat cacatnya, ana khairum minhu, aku lebih harap daripada ikam. Mun ada yang macam ini, maulid ke maulid, maulid ke maulid, masih keluar masjid, aku nang paling harap, berarti maulidnya bocor, ibadahnya bocor. Kenapa?
Masih kada kenal siapa ini, dari mana asal ini, apa tugas ini. Ada yang bertakun, Ustaz, mun kita ini berakhlak, kemana acuan akhlak kita nih? Allah punya nama 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang memelihara nama ini, dakhalal jannah, masuk surga. Bagaimana cara meliharanya? Ada 3. Kenali nama, agungkan nama, as-sa'yu bitakhalluqi bi akhlaqil asma'il husna. Berusaha berakhlak dengan nama-nama Allah yang indah. Mun maulid dibahas terus tuh. Innama bu'attu liutammima makarimal akhlak. Terus dibahas. Tapi di mana menimba akhlaknya tuh nak? Di mana nak mencari akhlak tuh nak? Kita mun hendak menangkap udang galah, jelas dah sungainya pembengis, misalnya. Nah, Ustaz. Hendak menangkap ikan sanangin, ikan gerot di laut lepas sanakah, di sungai sinikah? Di mana, Bu? Laut sana. Sama kita nak menimba akhlak, kemana acuannya? Acuannya hafalkan asmaul husna, agungkan dan teladani nama itu. Nah, contohlah, ada nama Allah yang ke-58, Al-Muhsi. Alif lam mim ha kecil shad. Al-Muhsi. Ini kalau di tempat lain, Pak, kemarin ulun berceramah ke ada salah satu desa di Palembang. Imamnya masih membaca ihdinas siratal mustaqim. Nah, kasihan nih yang jadi imam belum lengkap sertifikatnya. Kami bahari belajar dengan Abah Tuan Guru Kiai Haji Kashful Anwar Al-Hafidh 3 bulan belajar Fatihah. Ang hijom baru julunginya sertifikat jadi imam. Karena apa? Mau nyebut huruf satu di sini dah, Bu. Ihdinas siratal mustaqim. Al-Muhsi. Itu nama Allah yang keberapa? 58. Ini langsung ulun meluncat ke 58. Ini mestinya urutan 1 2 3, tapi ini penting. Habis ya. Nah, ada Bapak. Make kada apa habis baterai. Asal jangan hati aja habis baterai. Mun ciri hati habis baterai inilah salatu khairum minan naum. Nah, tuh hati habis baterai dah tuh. Maknanya yang maha menghitung, dihitung di beritaan. Wa ahsa kulla syai'in adada. Dihitung segala sesuatu satu persatu. Pandir dihitung, kuping dihitung, mata dihitung, lintasan hati dihitung. Maka ini Al-Muhsi, semuanya bisa menghitung. Kita tahu di laut ada ikan, betul? Tapi ada tidak yang tahu berapa jumlah ikan di laut? Saat kita duduk di Masjid Al-Muttaqin ini, ikan berhintalo di laut, berapa jumlah telur ikan? Berapa jumlah ikan? Tidak ada yang tahu. Yang tahu itu Al-Muhsi. Kita duduk sini, nah di sana di pohon-pohon burung beranakan, berhintaloan. Ada yang tahu berapa jumlahnya? Tidak tahu. Kita duduk di sini, di luar sana ada padi-padi yang sedang ditanam. Apa ada yang tahu berapa jumlah bulir padi yang ada tuh? Tidak ada yang tahu. Ini kita duduk di sini, akar padi sedang sibuk begawi di bawah tanah menanamkan padi. Paling kita tahu beras dikarungi, masuk periuk, kukus makanan. Tapi tahukah kita malam ini jutaan hektar padi akar sedang begawi menciptakan bulir-bulir beras atas kehendak Allah? Tidak tahu. Hujan turun tadi lebat, ada yang tahu berapa jumlah tetesan hujan? Kada tahu. Yang tahu siapa? Allah.
Cuma ada malaikat yang ditakuni, tahu hitungan hujan, tahu. Terus apa yang kada tahu? Pahala orang baca salawat Nabi, malaikat tak bisa menghitung. Masya Allah. Jangan jauh-jauh bulu badan. Ada yang tahu jumlah bulu badan? Rambut berapa jumlah bulunya? Nah, kesangkut. Nah, berapa? Dia tahu Pak. Jangan bulu kepala, bulu alis. Ada yang tahu berapa jumlah? Jangan itu bulu sisingot. Ada yang tahu? Tahunya cukup singot, janggut. Kada suang menghitung nah. Tetahunya tumbuhnya nah. Dia ada yang tahu. Apalagi disuruh menghitung pori-pori. Ada yang tahu. Sekilo berat badan menurut kami orang kesehatan itu jumlah sel sekilo berat badan itu 7 triliun Pak. 1 triliun. Nah ya. Ini ada yang bertakun SKM itu apa Ustaz? Bukan sarjana kencing manis. Itu sarjana kesehatan masyarakat. Ulun jadi mantri tukang suntik hari 7 tuh. Umur 19 tahun aku sudah nyuntik ke orang. Mbak urus sih, mohon maaf lah masyarakat miskin ketika itu. Suntiknya bukan dapat duit aku, dulunya ubi 1 kilo. Nah jadi diam. Aku suntik pisang barengan sasisir. Jadi diam. Umur 19 tahun Abah Haji Abdullah. Kenapa min kau ini bulik dari puskesmas bukan duit yang kau bawa, pisang, ubi, itulah yang orang bayar wan aku, duit pada wan abah lah. Jadi kalau ulun sekarang 70 kilo berat badan, berarti ada 70 triliun sel dalam badan kau. Tulang ada sel, otot ada sel, kulit ada sel, mata ada sel, gigi ada sel, dan tidak boleh salah gawi. Satu sel tuh kodenya 4 miliar. Satu sel Pak. Satu sel 4 miliar kode genetiknya. Pernah kita menghitung? Kadang. Dan kada boleh salah alamat. Sel tulang bagawi di tulang. Tidak boleh sel tulang bagawi di mata. Amun sel tulang bagawi di mata, mata kita karas macam tulang. Tidak boleh salah. Siapa yang mengaturnya tuh nah? Yas'aluhu man fis samawati wal ardh kulla yaumin huwa fi sya'nin. Makhluk ni mintawan Allah berataan, ini zat kada goreng-goreng, sibuk setiap hari mengurus ni makhluk berataan nah. Saking sayangnya Allah. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kalau sudah diulah rumitnya badan nih, kemana nak dibawa? Tentu nak dibawa kembali menghadap pemiliknya. Macam mana caranya supaya sampai kepada pemiliknya? Diutus kekasihnya. Nah. Siapa yang diutus, Bu? Nabi Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Sungguh telah diutus Nabi dari golonganmu. Nabi Muhammad diutus kepada kita. Beliau prihatin atas apa yang menimpa kita. Kenapa prihatin? Amun kita ni lari dari ajaran Allah, inya tahu apa yang sedang menunggu kita. Maka itulah untungnya kita maulid nih Bu Ai. Setidaknya kita mengingat jasa beliau agar kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sampai seantero bumi. Semua beliau perjuangkan. Nabi kita ditumbang, Nabi kita patah gigi, Nabi kita cucunya Hasan diracun, Nabi kita cucunya Husain dipotong, menantunya Imam Ali dibunuh. Jadi sejarah para Nabi Rasul ini penuh dengan cobaan. Nabi Zakaria digergaji, Nabi Ayub garing 18 tahun, kebun habis, ternak habis, rumah runtuh, anak mati, bini lari, harta tinggal selimut. Nabi Yunus telan ikan, Nabi Nuh anak berkhianat, Nabi Yusuf saudara kandung membuang ke sumur.
belum apa-apa dibandingkan Nabi kita berjuang membawa kebenaran. Maka kalau orang berjuang membawa kebenaran ini Pak, tantangannya besar, banyak halangannya, dan itu diperjuangkan Nabi kita agar kita mendapatkan kalimat tauhid la ilaha Muhammad. Sudah dapat daftar beriman, dapat tugas. Selesai rukun iman, turun arkanul Islam, dapat tugas perintah salat, perintah puasa, perintah zakat, bagi yang mampu perintah haji. Perintah itu semua untuk dipersembahkan kepada Allah, dan tidak cukup dengan Allah. Mun dengan Allah baik, awan makhluk Allah hancur, habis ibadah kita. Makanya Bu, sekarang kalau ada orang jabah kami Haji Abdullah almarhum nak, mon ada uyak orang menguyaimu tu naai beruntung ikam 10 mulut menguyaimu tu beruntung. Ngapa beruntung bah? Karena orang yang menguyamu tu nak sedang memberi pahala denganmu, sedangkan dosamu dia yang mengambilnya. Nah untungnya Bu ai. Maka kata Abah Guru Zaini, kalau ada orang hasad dengki jangan diurus, marah Allah nama urusnya. Kita sudah nak Allahu Akbar, habis sholat subuh keluar situ baru selangkah Halim dikuyainya. Halim tuh bata tahun tinggal sini kada suah sembahyang masjid, jangan dulu, doakan aja ya Allah mudahan dia nanti beribadah. Karena belum tentu kita lebih bagus daripada dia. Jangan-jangan di ujung umur dia husnul khatimah, kita su'ul khatimah. Nah imbaham, jangan kita dalam hidup ini jangan nama musuh Bu Ai. Cukup 2 musuh. Musuh pertama syaitan, musuh kedua hawa nafsu. Menghadapi yang 2 nih gin kita kewalahan, ngapa kita nak menambah musuh lagi? Udah kehendak macam pilkada bukannya aku nyari musuh. Musuh kami kemiskinan rakyat, selesai. Berapa umat Rasulullah yang fuqara wal masakin wal yatim, itulah yang mau diurus. Munjingkol sini nah jadi Fir'aun, jagain kita. Hanyeng sampai 5 tahun ampehan. Na'udzubil. Maka ayo ibu bapak yang dimuliakan Allah, malam ini kesimpulan ceramah bagaimana kita semua keluar dari sini, dalami lagi Asmaul Husna, timbalah sumber akhlak di sana. Al-Muhsi maknanya yang maha menghitung. Maka kata Rasulullah, kita ini nanti menghadapi mati, hitung persiapannya. Kira apa persiapan kita Bu menghadapi itu? Ini bakal matian berat ada. Nah, La Ijrail datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, terbujur badan yang kedinginan. Nah, itu lagu mamaku bahari. Mayun anak 10 abah kami itu Haji Abdullah tuh halus dia orangnya. Wah, aku bilang abahnya halus, badan memang orang kalau halus nih mantap kemungkinannya leh. Berait lahirnya 4 ayunan Nah, ngayong Ustaz Ismail lading kunang nomor 4 pimpinan Nurul Muhibbin Jambi, cabang pengajian Guru Bakhit Kalimantan. Ada lagi Ustaz Muhammad Yusuf, pimpinan Majlis Ta'lim Al-Asyikin, ya, mengambil ijazah dengan Habib Umar bin Hafiz. Nah, tuh sekali kata mama 4 sekali bayun tanah. Ini ila Ijrail datang memanggil, jasad terbujur mengguringkan anak tuh nah. Itu nyanyian orang umma bahari itu nah. Ila Ijrail. Jadi kakak anak yang tuh takutan nyawan mati. Sekarang kada mamanya sikok bagi 2, imbaham main judi slot dia. Nah, tapi dada sini tuh sana. Na'udzubil, bakal matian apa datang. Maka kata Rasulullah nanti persiapan mati dihitung dari sekarang Bu. Setidaknya ada 3 pesan Nabi. Yang pertama, man syarrahu ayyalqallahu azza wa jal. Siapa orang ingin dimudahkan jumpa wan Allah azza wa jal. Ghadam musliman, mati kaina bapak ibu dalam keadaan iman Islam, fal yuhafiz, maka hendaklah ia memelihara. Apanya yang dipelihara Bu?
rumah kah? Ini kadang orang waktu sholat datang masih menyapu, masih mengepel. Yang dipelihara mobil, raatnya waktu asar sibuk menyuci mobil. Macam lah mobil tuh 4 kuburan. Waktu ajan sibuk megang kalkulator, menghitung untung toko. Nah, untung Pak sampai sore ini baru untung 500.000. Tak tok azan manggil dah. Kalah buai kita. Maka Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah 3 jam amalannya. Pertama aja Nabi Ibrahim, tak ada yang lebih penting kecuali perintah Allah. Yang kedua, ada masalah Nabi Ibrahim tidak pernah mengeluh dengan manusia, mengeluh dengan Allah. Yang ketiga, Nabi Ibrahim suka mengajak orang makan. Itu amalannya, Bu. Lagi ada dapat rezeki, panggili ke kawan, ngopi ke kadai sini, nana minuman. Nah, tapi mau ditukar sudah diamalkan tuh, tengok. Nang namanya warung Saleh, warung Ismail tuh kada pernah sepi, ramai. Cuma aku udah tahu siapa nang bandarnya. Wallahu alam ya, apa ada yang nunggu gratisan, wallahu alam juga. Nah, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Maka Ibu, pesan Nabi fal yuhafir, maka hendaklah dia memelihara ala haula'is salawati, salat 5 waktu dijaga. Kapan? Saat azan menyeru. Jadi kita ini sudah bertanda, oh ya Allah, 15 menit lagi masuk zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kita sudah siap. Nah, lah, terus satu. Jadi setiap kita salat 5 waktu, niatkan untuk persiapan menghadapi mati kita. Yang kedua, pesan Nabi, nanti malaikat Israel datang dalam 2 keadaan. Satu, datang dalam keadaan bermuka masam, mencabut nyawa dalam keadaan dipaksa. Yang kedua, datang bermuka manis, mencabut nyawa dengan lembut. Maka diajarkan doa oleh Nabi kita, Allahumma a'inni 'alal mauti wa hawwinhu 'alayya. Ya Allah, tolong atas kematianku dan lembutkan kematianku. Habibullah, Nabi kita yang mencintai kita meminta amalkan doa ini setiap habis sholat 5 waktu. Mudah-mudahan mun kita mati dalam keadaan dicabut nyawa dengan kelembutan. Amin ya rabbal. Kemudian pesan Nabi yang ketiga, akhbarani Jibril alaihissalam, memberitakan Jibril alaihissalam, anna, sesungguhnya la ilaha illallah unsul muslim. Kalimat la ilaha illallah itu penghibur Pak Ai. Kapan? Inda mautih, saat mati kita. Wa bi qabri, saat dalam kubur kita. Wa hina yakhruju min qabri, saat kita keluar dari dalam kubur. Maka 3 ini amalkan untuk menghadapi persiapan mati sebagai tanda kita berakhlak kepada nama Allah Al-Muhsin. Insyaallah nanti menghadapi alam kubur lain lagi amalnya. Apa itu yang dibaca? Mangqara suratul mulk, siapa yang baca surah mulk tiap malam, lam yadurul fatan, maka dia tak kena fitnah dalam kubur. Maka orang kita bahari amalkan surah mulk supaya jangan ditanya lagi sama muka nakir, jangan lagi kena siksa. Banyak titipannya Rasulullah. Amal putus dalam kubur, nginap dalam kubur, siapkan 3. Amal jariah, ilmu manfaat, anak yang saleh. Dibangkitkan, karena ditimbang. Ada golongan nanti Bapak Ibu yang ringan timbangannya dan tidak lagi dihisab dia. Yadkhulunal jannah bighairi hisab. Siapa golongan tuh? Pertama, ta'fu amman zalamak. Orang nyakiti kita memaafkan. Jadi makanya kita keluar dari masjid nih, mun ada orang sakiti kita, itu nikmat dari Allah. Ngapa gitu Ustaz? Mudahan kita tidak lagi dihisab oleh Allah. Sakiti, berdoa, ya Allah, aku maafkan dia, sayangi dia. Ini itulah yang kita nih kadang-kadang masih kalah Pak. Begitu kawan nyinggung kita langsung nyingsing telinga, kau nak mengejar tinju mana? Apalagi tasillu man qata'a, orang memutuskan tali silaturahim, tali silaturahmi, kita menyambungnya. Makanya ulun maapalah pilkada ini ku datang dah semua calon geser lah. Datang ini salaman saya senyum. Sudah boleh kan? Mun siapa yang jadi pandailah Allah mengaturnya.
Nahnu qasamna bainahum ma'isyatum fil hayatid. Maka mun pian nengok di koran tuh, nah hebatnya kita bepepeluan orang nih, jadi rakyat aman di bawah. Betul dah, Bo? Sejuk. Yang terakhir, tuh taman haramak. Mun ada bakhil orang di sini, sedekahi dia, Bu Ai. Orang-orang bakhil ini perlu disedekahi. Sian dia. Malaikat paling benci dengan orang bakhil nih, Bu. Umur-umuran bertetangga dia suangan tarik kulak ke rumah. Aur kulak kita aja harus tahunan. Nya kada suah pindah makanannya. Nah. Boy-boy yang Allah ulun kada panjang ceramah. Kemudian yang terakhir untuk meniti jembatan syirat supaya selamat ya Nabi, perbanyak kita membaca salawat. Dan kita sudah membaca tuh tiap habis salat deh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la ilaha wahdahu rabban dan seterusnya 4 kali. Mudahan kita meniti jembatan syirat seperti kilat. Pas sudah. Jam berapa tuh? Ya, pas. Ulun mon malam ceramahnya cuman 10 kurang 10 ampihan. Ya, ceramah kada usah lawas-lawas. Yang penting bulik ini ada yang diingat. Maka ulun simpulkan, peringatan Maulid ini mengingatkan kita bahwa Allah menginginkan kita selamat jumpa dengan Allah. Bagaimana caranya? Diutus kekasih menunjukkan jalan bulik kampung. Yang kedua, jalan sudah ditunjukkan. Adakah sampai seumur ini kita tetap berada di jalan itu atau kita membelokkan setir kita? Yang ketiga, bagaimana kita mempertahankan agar jalan itu lurus? Hafalkan Asmaul Husna, kemudian amalkan, karena itu adalah sumber akhlak kita. Mun ulun nak membahas, kaina buka di YouTube, buka Guru Bakhit tentang Asmaul Husna. Itu runun sudah 99 ada di situ berataan. Kebetulan kami sudah dikirimi kitabnya semua. Zuriyah ini sudah dikirim sikong-sikong dari Banjar. Dan kesimpulan yang terakhir, kita sudah bersyahadat, kita sudah beribadah, tinggal kita pelihara satu lagi, berbaik kelakuan kita dengan orang. Karena ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, siapa yang paling banyak masuk surga? Jawaban Nabi cuma 2, taqwallah wa husnul khuluq. Orang takwa dengan Allah, kemudian akhlaknya bagus. Di antara akhlak yang cantik, muhanya kada suah marangot. Temuran apa? Mana pian tinggalna? Nah. Aku kemarin berpikir, napalah abah kami Haji Abdullah ini mun dengan orang merawak begurau, ya. Ulun yang mandikan, ya abah nak, kalau ikam dengan orang sering senyum, insya Allah kau matinya senyum. Aku nang mandikan Pak. Senyum, hidung mancung. Balik muda lagi macam umur 18 tahun. Allahu Akbar. Jadi itu aja, Bu, ya. Nah, ibu juga, Bu, ya, jaga akhlak utama dengan laki, ya. Laki kayak apa jo uyuhnya, sambut dengan senyum. Oh, laki kena boleh, ya Allah. Lapi keringatnya, Bu Ai. Macam muti ahlap keringat dikipasi, Bu Ai. Sudah ngipasi laki. Nah, dia mengamalkan akhlak. Kan itu ada, Bu. Puas nah. Kata Rasulullah, ya Fatimah, nanti ada wanita yang memegang kendali kendaraanmu masuk surga. Siapa namanya, Bah? Namanya Muti'ah. Di mana orangnya? Situ, tengok dia, kata Nabi. Pergilah dia ke rumah Muti'ah. Sekali tengoknya dia bawa Hasan Husain. Tak mau Muti'ah nerima tamu. Tak boleh masuk Fatimah. Apa tak boleh masuk? Membawa Hasan Husain. Padahalnya kakana, pesan suamiku, pesan lakiku, kada boleh ada jantan lain masuk ke rumahku saat aku keluar rumah. Satu. Di antara Hasan Husain boleh, balik lagi dia ke rumah Muti'ah. Ditengoknya di dinding itu ada kipas, ada anduk, ada cambuk. Takoninya, ini anduk untuk apa? Setiap suamiku pulang, kulapkan keringatnya. Jadi besok ibu beli anduk pasar, gantung rumah. Laki bulik langsung lap keringat. Setuju, Bu? Ayo semangat jawab, Bu. Setuju, Bu? Yang kedua, ulun kada bergurau, Bu. Ini amalan Muti'ah yang mengendalikan kendaraan Fatimah. Yang kedua, belikan kipas. Nah, besok gantung kipas. Bingung juga lagi mana? Ini apa nih? Ada anduk, ada kipas. Kipas nih hagan mengipas abangku saya. Kipas, Bu, ainya boleh berkeringatan. Gawian nama ojek lah, nama berjual ini,
Senang enggak Pak kita bulik ke rumah penat, bini nyambut senyum dilapnya keringat kita. Kalau lelakiannya jangan disuruh ngelap keringat ibu, lain yang dilap, lain tujuannya. Nah, yang terakhir cambuk tunah itu sebetulnya hanya simbol saja. Betakun, jangan guring malam kecuali minta ridha suami istri. Akhlak kecil-kecil tapi indah. Nata panjang ulun ceramah minta maaf lah, minta maaf ampun ulun. Mudah-mudahan kita berdataan ini sehat walafiat dan semua kita berniat baik. Allah tolong kebaikan ini di dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.